Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Berdasarkan pengalaman bertemu dengan banyak orang, saya semakin sadar dan mengenal bahwa ada orang yang pikirannya itu rumit sekali, muyak sekali. Hampir semua hal menjadi persoalan. Sampai-sampai saya sendiri kagum, bisa-bisanya ya menemukan persoalan di setiap peristiwa, hebat sekali. Harus sekolah tinggi mungkin untuk bisa begitu rumitnya. Saya nggak bisa. Tapi ada orang yang begitu sederhana. Saya kemarin bertemu dengan seorang ibu yang masih muda, mungkin umur 30-an, membawa anaknya yang sakit. Dia sakitnya sejak lahir, tetapi sekarang usianya sudah 6-7 tahun. Dia tidak bisa berjalan, dia gagal ginjal, tekanan darah tinggi, dan ada tumor di otaknya. Dan dia ngobrol dengan saya, dan kemudian dia mengajak bicara juga anaknya. Dan dia mengatakan, sabar ya nak, kita cari saja hikmahnya dari semua peristiwa ini. Begitu sederhananya ibu itu, meskipun persoalannya begitu rumit. Tapi ada orang yang mempunyai masalah kecil, itu sepertinya rumit sekali. Dan kemudian muncul kesadaran dalam diri saya yang semakin kuat, karena awalnya juga sudah ada, ternyata persoalan itu ada pada perspektif dan persepsi kita. Cara berpikir kita, mindset kita. Semakin luas mindset kita, semakin terbuka kita, semakin sedikit persoalan yang kita hadapi. Persoalan-persoalan sederhana sudah tidak menjadi masalah lagi. Akan makan apa hari ini? Bagaimana saya harus beristirahat hari ini? Bagaimana saya bisa survive? Sudah tidak jadi masalah. Bagi orang yang mempunyai pemikiran yang begitu luas. Tetapi bagi orang yang sangat sempit pemikirannya, orang tersenyum saja bisa kita anggap sebagai menghina kita. Dan mindset ini bukan sekedar pengertian kognitif, bukan. Tetapi sebuah sikap terbuka untuk belajar dan memahami segalanya secara lebih luas. Di dalam kitab suci sebetulnya disebutkan dengan sangat baik yang berarti kasih. 1 Korintus 13 adalah tentang kasih. Dan salah satu yang sangat saya sukai adalah kasih itu mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Sebuah cara menghayati diri dan menghayati peristiwa dan menghayati sebuah kenyataan dengan keterbukaan tanpa batas. Tidak terbelenggu oleh masa lalu, penilaian, pengalaman, trauma masa lalu yang membuat kita tidak bisa move on dan kemudian makin sempit membaca sesuatu dengan cara lama sehingga tidak ada sesuatu yang baru, tidak juga terlalu advance ke depan yang membuat kita khawatir, ini nanti bagaimana, itu nanti bagaimana. Tetapi percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, itu berarti excited terhadap setiap peristiwa. Dan sabar menanggung segala sesuatu. Di balik itu adalah sebuah pengakuan bahwa dirinya tidak mengerti banyak. Karena itu ada kerendahan hati. Untuk percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar. Karena di dalam kesabaran itu kemudian kita semakin luas paham kita. Kalau toh ada masalah di masa lalu, itu tidak membuat kita menjadi terbelenggu oleh masalah itu, dan terus kembali ke sana dengan menyalahkan, seperti misalnya mengalami kesulitan hari ini, entah usahanya tidak jalan, atau relasinya tidak baik, kemudian ini gara-gara papa saya waktu itu. Enggak begitu. Karena kita bisa bereaksi lain. Kalau mengalami sesuatu di masa lalu, kemudian ada kesadaran bahwa oh saya sudah punya pengalaman tentang hal itu. Saya justru lebih terbuka dan it will be okay. Karena pengalaman masa lalu saya sudah melaluinya, maka sekarang saya juga bisa melaluinya.
lalu mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan sabar. Karena kemudian belajar sesuatu dengan kesabaran itu. Nah, kalau kita mempunyai mindset seperti ini, hidup itu begitu menakjubkan dan membuat kita antusias setiap hari. Mungkin ini seperti jiwa anak kecil yang selalu living in the moment. Tidak terlalu pusing dengan masa lalu, habis berantem dengan temannya, baikan lagi. Mungkin orang tuanya belum baikan, antar orang tua, tapi anaknya sudah baikan. Dan anak itu begitu terserap oleh pengalaman, kejadian, dan fokus yang dia jalani, sampai dia tidak mikir apa-apa. Nah, itulah yang namanya hadir sepenuhnya. Juga tidak terlalu khawatir akan masa depan. Anak kecil tidak terlalu pusing. Yang penting dia merasa bahwa orang tuanya ada, selesai. Dan kita juga sebetulnya bisa begitu. Karena orang tua kita yang sebenarnya adalah Allah Bapa di surga, yang jauh lebih baik daripada Bapa kita di dunia. Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan, kalau kamu Bapa yang jahat ya dibandingkan Allah di surga, tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Maka memang benar kalau Tuhan meminta kita menjadi seperti anak kecil. Karena anak kecil itu yakin bahwa papa mamanya akan menjaga dia, menjamin keselamatannya, memberinya makan dan perlindungan, apalagi Bapa di surga. Dan karena itu ngapain memusingkan tentang masa depan yang tidak ada jelas sama sekali. Sampai-sampai kemudian begitu pusingnya, kita sampai depresi. Mengkhawatirkan masa depan. Bagaimana nanti masa depan? Nggak ada yang bisa jawab. Dan tidak bisa dijawab. Aneh sekali kita mengkhawatirkan sesuatu yang tidak jelas. Nah, tidak bisa dijawab. Mau hidup itu sekarang. Besok aja kita nggak tahu. Kenapa kita khawatir? Dan kalau kita percaya bahwa Allah itu Bapa kita, penyelenggara kehidupan kita, yang bijaksana, ngapain khawatir? Apalagi Tuhan mengatakan rancanganku jauh lebih tinggi daripada rancanganmu. Sejauh langit dari bumi. Lah ngapain kita pusing? Apalagi Tuhan merencanakan masa depan yang penuh pengharapan, bukan penuh penderitaan. Maka sebetulnya kita hanya membuka diri saja setiap hari, makin terbuka, terus belajar, dan siap menyambut apa saja dengan antusias, sudah. Lalu menjalani kehidupan itu dengan penuh sukacita dan syukur. Yang lain itu bukan kenyataan. Yang lain itu adalah buah pikiran. Kenyataan adalah apa yang ada di hadapan kita, yang secara indrawi kita bisa menangkapnya, dan secara rohani kita bisa melihat tangan Tuhan di belakangnya. Nah, itu yang real. Dan kemudian karena ada Tuhan di belakangnya yang selalu Immanuel menemani kita, maka tidak ada perlu kekhawatiran apapun. Masa lalu sudah lewat, masa depan nggak ada yang tahu. Yang ada adalah sekarang ini bagaimana saya hidup sepenuhnya. Yohanes bab 10 ayat 10. Aku datang supaya kalian semua mempunyai hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Maka poinnya adalah mari kita memperluas cakrawala persepsi mindset kita. Sehingga persoalan kecil menjadi tidak relevan. Persoalan besar kita bisa menemukan solusinya dan karena itu tidak khawatir lagi. Nah, dengan cara itu sebetulnya kita menyelesaikan banyak persoalan. Apalagi dalam proses belajar itu kita terus-menerus makin percaya diri. Karena semakin terbuka, semakin memahami banyak peristiwa. Kebanyakan di antara kita mengambil keputusan dengan membuat penilaian berdasarkan data yang sangat minim. Sangat minim. Beberapa hari yang lalu saya menerima sebuah gambar seorang pencuri yang dihajar massa sampai mati. Karena orang berpikir ini pencuri, ya harus dibunuh. Itu berdasarkan penilaian yang datanya sangat minim. Tapi kemudian di dalam HP-nya itu ada bunyi telepon, lalu diangkat oleh salah satu yang menganiaya itu sampai mati. Dan ternyata ada suara anaknya yang mengatakan, "Papa, sudah pulang belum, Papa? Kami sudah lapar. Apakah Papa sudah mendapatkan makanan untuk kami? Papa cepat pulang." Papanya sudah mati karena mencuri untuk sesuatu yang bisa dimakan anaknya dan istrinya.
Kalau kita tahu, pasti kita tidak mengambil keputusan sebodoh itu. Membunuh orang yang sedang mencari nafkah untuk anaknya. Tetapi yang kita tahu, kita mengambil keputusan berdasarkan data yang sangat minim, yaitu dia adalah pencuri. Selesai. Maka kalau kita berani meluaskan cakrawala, mindset kita, persoalan kecil hilang, persoalan besar ada solusinya. Dan karena itu, kita menghadapi setiap peristiwa, setiap hari dengan penuh sukacita dan antusiasme. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Keep learning because you are loved. Tuhan memberkati.